Salam sukses buat kita semua. Jadi di depan saya ini adalah hasil percobaan pertama saya inokulasi pada tanggal 30 Januari 2021. Untuk komposisi bahan yang saya gunakan adalah 2 karung gergaji, 2 karung hasil serbuk gergaji ya, yang dari sawmill biasa. Kemudian 0,5 kilo CaCO3 dan 10 kilo dedak padi yang halus ya. Ini saya rekam pada tanggal 23 Februari 2021. Jadi usianya kurang lebih 23 hari proses inokulasinya. Kita bisa lihat untuk jalannya miselium sekitar ya 60-70% lah ya, dan cukup normal, cukup bagus. Saya cukup optimis bahwa ini 1 minggu lagi akan full miselium. Sekali lagi saya mengingatkan ini adalah hasil percobaan pertama saya. Saya adalah pemula, sebelumnya tidak ada basic sama sekali untuk sebagai petani jamur. Nah, saya akan tunjukkan bagaimana lika-likunya, suka dukanya saya belajar budidaya jamur secara otodidak. Kita akan perlihatkan ada beberapa backlog yang belang. Jadi kita punya masalah belang. Jadi belang ini saya memperkirakan bahwa ini adalah kurang ratanya bahan yang saya gunakan. Jadi kesalahan saya, serbuk gergaji yang saya gunakan itu basah. Jadi ketika saya campur dengan dedak dan CaCO3 atau kapur bangunan, itu tidak merata. Kemudian ada satu lagi di sini, ini juga belang, tapi ya cukup optimis bahwa ini bakal tetap jalan nanti secara pelan-pelan. Kemudian masalah yang selanjutnya yang saya hadapi itu kebanyakan air. Jadi ketika saya kompos itu kan saya menggunakan banyak air. Nah itu saya bagaimana ya, jadi ketika saya komposkan bahan yang saya gunakan, media yang saya gunakan, itu air yang di atas itu turun ke bawah. Jadi saya menggunakan 3 hari pengomposan ini. Akibatnya ada beberapa backlog yang airnya cukup banyak. Jadi ini nanti ketika miseliumnya sudah hampir penuh, saya akan siasati dengan melubangi dan mengurangi air yang ada di dalam. Kenapa tidak sekarang? Ya, saya takutnya ketika bahan media yang belum terambatkan dengan miselium ini masih terlalu banyak, kemudian saya lubangi, saya takutkan bakteri dari luar masuk ke dalam media sehingga membusukkan media yang saya pakai. Selain itu, untuk penutup saya menggunakan penutup kue bolu kukus, itu banyak di toko-toko, 25 biji 500 rupiah kalau di sini. Kemudian ini saya coba untuk pakai kapas, ternyata tidak ada bedanya, hanya saja kalau lokasi yang kita pakai atau ruangan yang kita pakai untuk inkubasi itu ada ruang, ada ya bisa hewan liar bisa masuk, ini bisa mengakibatkan tumbuhnya belatung di dalam. Jadi ini akan saya hindari lagi. Saya akan lebih menggunakan yang ini, kertas seperti ini. Nah ini kita pakai cincin biasa. Untuk ukuran backlognya kita pakai ukuran
22 kali 35 kalau tidak salah, ini saya agak lupa tapi sekitar segitu. Jadi backlog yang saya pakai adalah backlog yang agak besar, bukan yang 1835 atau 17 sekian lah ya. Nah, kegagalan yang lain lagi yang saya akan tunjukkan. Nah, ini adalah backlog gagal saya, cukup banyak dan jumlahnya sangat banyak. Lebih banyak dari yang gagal ya, lebih banyak gagal daripada yang berhasil. Nah, ini masalah selanjutnya yang saya hadapi adalah saya menggunakan bibit di dalamnya ini terlalu sedikit. Nah, ini saya sudah lepas ya, saya sudah lepas cincinnya dari kemarin. Jadi apa ya? Ya tadinya sih sama dengan yang lain seperti ini, pakai yang begini. Nah, masalah yang saya lakukan di sini, kesalahan saya adalah pembibitannya. Bibit yang saya masukkan terlalu sedikit sehingga perkembangan mushroomnya kalah, kurang kuat lah. Kemudian ada lagi ini ada yang namanya, yang mengatakan bahwa ini penyakit buto hijau. Secara ilmiah ini trichoderma. Trichoderma ini kenapa muncul trichoderma saya kurang begitu paham, tapi ada perbedaan ketika saya melakukan inokulasi pada saat media backlognya itu panas atau hangat dibandingkan dengan media yang saya inokulasi pada saat dingin. Itu berbeda. Ketika saya menginokulasinya pada saat backlognya masih hangat atau masih panas, itu persentase munculnya trichoderma akan semakin tinggi. Jadi ketika saya melakukan inokulasi itu saya melakukan perbedaan. Jadi ada sekian log yang saya inokulasi pada saat hangat dan sekian log yang saya inokulasi pada saat medianya sudah dingin. Jadi saya pikir ini bukan masalah dari kurangnya steam ya. Proses sterilisasinya bukan masalah dari proses sterilisasi. Ini kenapa saya katakan begitu, karena proses sterilisasi yang saya gunakan itu cukup lama. Saya pikir ini cukup lama. Kenapa? Karena saya menggunakan 7 jam sampai 8 jam proses sterilisasi. Jadi saya cukup optimis bahwa masalah yang muncul akibat trichoderma ini bukan diakibatkan dari kurangnya proses sterilisasi, kurang maksimalnya proses sterilisasi. Kemudian alat yang saya gunakan ini drum bekas oli, tatakannya pakai kayu. Kemudian di bawah kayu itu saya pakai untuk tatakannya, landasannya saya pakai bata merah. Kemudian ini kompor semawar yang saya pakai ukuran 200 kalau tidak salah. Ini gas LPG 3 kilo. Modal yang saya habiskan ini 250. Ini sampai di regulatornya itu 250. Kalau untuk gas tabung, kalau untuk gas tabung LPG-nya ini sudah dari rumah ya, sudah punya sebelumnya. Rumah yang saya pakai adalah rumah bekas. Jadi kita lihat hasilnya. Ini saya melakukan ini asik suka, asik, hobi saya juga tanam-tanam. Tapi karena saya tidak punya tempat atau lahan yang luas, jadi saya memutuskan untuk tanam jamur. Selain itu dingin kan di rumah.